Yadi dan ibunya ini pas jalan mendekati makam, tiba-tiba Yadi itu ngomong ke ibunya, "Mak, gak usah lewat kuburan, Mak. Aku wedi, Mak." Jadi keranda jenazah ini terbang, terus terbangnya itu mengelilingi Bu Siti. Dan tiba-tiba keranda jenazah ini persis terbang di atas Bu Siti. Terus Bu Siti ini cuma bisa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil beliau terus nutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Nila yang asalnya dari sebuah desa di Kabupaten Semarang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami segenap kru Kembara Sunyi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sampai hari ini masih setia nonton Kembara Sunyi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita atau berbagi cerita via email kepada Kembara Sunyi. Dan kami mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin sampai hari ini cerita-ceritanya belum kami ceritakan di sini. Harap bersabar dan insya Allah dalam segera kami akan mempelajari cerita itu dan akan kami ceritakan di channel Kembara Sunyi. Jadi cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Nila. Nila ini berasal dari sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang. Dan pengalaman mistis yang dibagikan Nila ini kejadiannya itu pada saat Nila masih anak-anak. Kira-kira waktu itu ya usia Nila ini masih sekitar 8 atau 9 tahunan lah waktu itu. Jadi waktu itu Nila tinggal bersama keluarganya di sebuah desa di Kabupaten Semarang. Kebetulan rumah Nila ini dekat banget dengan pemakaman umum. Dari rumahnya itu dan menuju ke makam ini itu jaraknya sekitar 50 meteran lah. Sebenarnya ada banyak kejadian mistis yang dialami oleh warga sekitar. Dan bukan hanya tetangga-tetangga Nila yang pernah mengalami kejadian mistis ini, tapi keluarga Nila sendiri juga pernah mengalami. Ibu dan bapaknya Nila juga pernah mengalami kejadian horor yang berhubungan dengan makam tersebut. Jadi cerita tentang makam ini kita sebut makam Andong. Kata orang tua dulu, menurut Nila, termasuk kakeknya Nila ini juga pernah cerita. Konon dulunya desa ini ada Mbau Reksonya. Nah, Mbau Rekso itu artinya penjaga sebuah tempat. Biasanya hal ini ada hubungannya dengan leluhur-leluhur di zaman dahulu. Nah, beberapa masyarakat ini percaya kalau sebuah wilayah itu selalu ada Mbau Reksonya. Jadi kakeknya Nila ini cerita, si Mbau Rekso desanya itu namanya Mbah Kusumo. Beliau inilah yang dulunya tukang babat alas lah di desa ini, dan beliau dimakamkan di pemakaman Andong. Jadi makam Mbah Kusumo itu letaknya ada di tengah-tengah persis pemakaman Andong ini. Dan makam beliau itu dikelilingi pohon-pohon besar. Nah, ketika warga desa misalnya mau mengadakan sebuah hajatan, seperti halnya merti dusun, sadranan, dan lain sebagainya,
biasanya warga desa itu akan menggelar doa bersama di makam Mbah Kusumo ini. Mereka itu selalu minta izin lebih dulu kepada leluhur desa, ya tujuannya untuk penghormatan lah kepada leluhur dan sekaligus izin kepada mereka yang babat alas desa tersebut. Mereka berharap supaya acara mereka ini lancar dan gak ada gangguan sama sekali. Dan setiap kali menggelar doa bersama di tengah-tengah makam itu, suasananya ini selalu serem. Dan banyak hal-hal yang gak masuk akal yang sering terjadi di sana. Entah itu tiba-tiba ada angin kencang yang datang, entah ada suara-suara menyeramkan yang gak tahu juga asalnya suara ini dari mana. Selalu seperti itu. Nah, meskipun sering ada gangguan serem semacam ini, tapi doa bersama ini tetap digelar sebelum warga desa benar-benar melaksanakan acara hajatan-hajatan itu. Jadi keangkeran makam Andong ini sudah terkenal di mana-mana. Bahkan yang bukan warga desa ini pun juga sudah tahu tentang keangkerannya. Apalagi pada zaman-zaman itu ya, kita tahu nggak seperti sekarang lah. Penduduknya itu juga masih sangat sedikit, penerangan atau lampu-lampunya itu juga masih minim sekali. Kalaupun ada lampu jalan itu paling cuma di beberapa titik. Sedangkan untuk makam dan di sekitar makam ini nggak ada penerangan sama sekali. Nah, ada peristiwa mistis yang terjadi di desa ini, dan kisah ini dialami oleh sepupunya Nila. Sepupunya Nila ini laki-laki, namanya Yadi. Dan pada waktu itu Yadi juga masih anak-anak, masih seumuran Nila. Jadi ceritanya, Yadi dan ibunya ini baru pulang dari acara pengajian di rumah saudaranya. Biasanya warga desa di masa-masa itu ketika ada undangan pengajian maupun acara hajatan, mereka datang ke sana itu dengan jalan kaki. Zaman itu belum banyak transportasi seperti sekarang. Yadi ini jalan kaki bersama ibunya menuju ke rumah saudaranya ini. Nah, pas mereka berangkat sore hari, mereka tentu melewati makam Andong ini. Dan kejadiannya itu biasa, nggak ada kejadian apapun sore itu. Yadi juga jalan tanpa digendong ibunya. Singkatnya, setelah acara pengajian ini usai, Yadi pulang bersama ibunya. Ya kira-kira waktu itu sekitar jam 10 malam. Di tengah jalan Yadi itu merasa capek. Dia bilang ke ibunya, "Mak, gendong, Mak." Jadi Yadi memang manggil ibunya itu emak. Terus dia bilang, "Mak, Yadi pegel, Mak, gendong, Mak, gendong, Mak." Nah, ibunya ini pun akhirnya gendong Yadi persis di punggung. Terus mereka pun lanjut jalan. Malam itu situasinya ini gerimis tipis, tapi nggak terlalu deras. Dan kondisi listrik juga mati. Ini matinya ini dari sore. Jalanan itu benar-benar gelap, apalagi ibunya Yadi ini juga nggak bawa penerangan apapun. Terus mulailah mereka ini dekat dengan makam Andong. Jalan itu semakin dipercepat oleh ibunya Yadi, dan karena kondisi itu benar-benar gelap, listrik juga padam, apalagi cuaca itu juga gerimis tipis. Yadi dan ibunya ini pas jalan mendekati makam, tiba-tiba Yadi itu ngomong ke ibunya, "Mak, gak usah lewat kuburan, Mak, aku wedi, Mak." Yadi ini bilang, "Bu, gak usah lewat makam, Bu." Yadi takut, Bu. Tapi emaknya bilang, "Sudahlah, Le, wong jalan yang paling cepat itu ya lewat makam ini. Apalagi ini gerimis, sebentar lagi ini hujan, nanti tambah deras gimana? Udah nggak usah takut, kan ada ibu." Nah, dari situ Yadi diam. Nah, ibunya Yadi waktu itu jalan mengikuti jalan setapak yang ada di dekat makam Andong. Yang jalan ini mengarahkan menuju ke jalan desa, dekat sekali dengan rumahnya Nila. Nah, tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Cahaya itu cahaya petir, terus disertai dengan suara guntur. Buh. Nah, bersamaan dengan itu, ibunya Yadi ini tiba-tiba ngelihat di depannya persis itu ada bangunan-bangunan yang mirip banget dengan perumahan. Bangunannya itu tinggi-tinggi. Ya kira-kira itu seperti rumah dengan 2 lantai. Dan bangunannya ini bercat putih bersih. Pokoknya bagus banget lah waktu itu. Nah, zaman itu rumah-rumah di desa kebanyakan masih berdinding kayu. Tapi rumah-rumah ini yang dilihat oleh ibunya Yadi ini bangunannya bagus, putih semua. Terus beliau ngelihat di depan bangunan rumah bercat putih itu banyak andong yang berjajar di sana. Beliau juga ngelihat suasana di perumahan ini kok rame banget. Jadi di situ banyak anak-anak kecil yang bermain.
Mereka berlarian ke sana kemari sambil ketawa-ketawa. Nah, di sini ibunya Yadi ini sempat heran. Loh, ini aku nyasar di mana? Kok ada perumahan bagus-bagus kayak gini? Jadi beliau ini sempat diam sejenak, nggak melanjutkan jalan. Beliau diam di situ. Beliau pandangi lagi perumahan-perumahan ini dengan takjub, sambil ngelihat suasana yang begitu ramai di sana. Nah, pas beliau ini lagi diam memandangi rumah-rumah itu, tiba-tiba Yadi ini nangis. Dia yang waktu itu digendong oleh ibunya, Yadi nangis. Dan Yadi ini nangisnya sambil menjerit ketakutan. Terus Yadi ini teriak-teriak kenceng, "Mak, ayo bali, Mak, ayo bali, Mak. Kayo no memedi, Mak, kayo no memedi." Intinya si Yadi ini bilang, "Mak, ayo pulang, Mak, ayo pulang, Mak. Di sana banyak setan, Mak." Sambil dia nangis, sambil jerit-jerit. Tapi ibunya ini malah heran. Dia ngelihat ke arah perumahan itu memang nggak ada apa-apa. Nggak ada setan yang dimaksud oleh Yadi. Tapi Yadi ini terus menjerit ketakutan dan terus minta pulang. Dan sampai saat itu Yadi ini masih nangis nggak berhenti-berhenti. Di samping ibunya Yadi ini masih kebingungan, beliau ini ada di mana. Di satu sisi lain Yadi terus-terusan nangis dan terus-terusan minta pulang. Nah, waktu itu mungkin saking takutnya si Yadi ini, dia teriak-teriak kenceng sampai-sampai si Yadi ini gigit pundak ibunya. Nah, pada waktu itulah ibunya Yadi ini kaget dan kesakitan karena gigitan Yadi tadi. Terus muncul lagi kilatan petir, disertai dengan suara gemuruh. Nah, suaranya itu benar-benar menyeramkan. Dan setelah kilatan petir yang kedua ini, ibunya Yadi baru benar-benar merasa merinding. Beliau pun akhirnya memutuskan beranjak dari tempat ini. Beliau waktu itu lari, dan larinya ini agak kenceng. Dan pada saat beliau ini lari, kakinya ini kesandung sesuatu, terus mereka berdua, Yadi dan ibunya ini jatuh di situ. Dan pada saat mereka jatuh inilah, Yadi ini nangisnya malah semakin kenceng, dia teriak-teriak histeris, "Mak, setan, Mak, setan, Mak, melayu, Mak, melayu, Mak." Seketika itu juga ibunya Yadi ngelihat di sekelilingnya ini ternyata pemakaman. Dan ternyata tadinya beliau ini kesandung batu nisan. Barulah ibunya Yadi ini sadar bahwa beliau dan Yadi ini ternyata ada di dalam pemakaman Andong. Gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba mereka berdua nyasar di dalam pemakaman Andong ini. Nah, pas ibunya Yadi ini berusaha berdiri dan berusaha gendong Yadi lagi, di atas beliau persis ini, tepatnya di pohon-pohon itu, ini terlihat banyak banget sosok kuntilanak. Jadi kuntilanak ini duduk sambil ngelihat ke arah ibunya Yadi terus. Dan ada juga beberapa kuntilanak yang duduk-duduk di atas pohon bambu. Nah, dengan situasi yang panik dan ketakutan, ibunya Yadi berusaha gendong Yadi lagi. Dia lari sekuat tenaga sambil dia teriak-teriak minta tolong, 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 tolong. Gak lama setelah lari, mereka berhasil keluar dari pemakaman Andong ini dan langsung yang dituju pertama kali adalah rumahnya Nila. Karena rumah Nila yang dekat banget dengan pemakaman Andong tersebut. Langsunglah ibunya Yadi ini ketuk pintu rumahnya Nila kenceng banget. Tolong, tolong, tolong. Nah, untungnya malam itu bapaknya Nila ini pas ada di kamar dan beliau belum tidur. Jadi bapaknya Nila langsung buka pintu. Tentu bapaknya Nila ini kaget. Terus beliau ini tanya, karena ngelihat ibunya Yadi dan Yadi ini bajunya agak basah dan juga kotor bekas tanah. Jadi bapaknya Nila ini tanya, "Ono apa, Mbok Nah? Ada apa, Mbok Nah?" Tanya ke ibunya Yadi. Terus ibunya Yadi bilang, "Lek, tolong, Lek. Aku mau disasarke memedi, Lek, ning kuburan, Lek. Tolong, Lek." Jadi beliau sampaikan bahwa beliau ini ditakutin hantu di dalam kuburan tersebut. Akhirnya bapaknya Nila ini bilang, "Ya wes, sini, masuk dulu." Barulah setelah Yadi dan ibunya masuk ke dalam rumah Nila, beliau cerita semua ke bapaknya Nila ini. Dan setelah mendengar cerita dari ibunya Yadi, barulah bapaknya Nila ini menyarankan supaya Yadi dan ibunya nginep di rumah Nila lebih dulu. Besok pagi baru pulang. Nah, singkatnya Yadi dan ibunya pun nginep di rumah Nila. Nah, keesokan harinya cerita Yadi dan ibunya ini, yang waktu itu diperlihatkan perumahan mewah di kuburan Andong, ini mulai menyebar. Dan terutama cerita ini menyebar ke penduduk desa. Nah, peristiwa horor lainnya yang dialami oleh tetangga Nila ini kita sebut namanya Bu Siti. Jadi Bu Siti ini teman-teman, beliau itu kerjanya di sebuah pabrik, nggak jauh dari sana. Malam itu Bu Siti ini ada lemburan di pabrik.
biasanya Bu Siti ini selalu dijemput oleh suaminya. Tapi karena malam itu suami Bu Siti juga ada keperluan mendadak, suami Bu Siti nggak bisa menjemput. Akhirnya malam itu Bu Siti pulang sekitar jam 11 malam naik bis. Nah terus Bu Siti ini turun di depan desa. Biasanya beliau lanjut naik ojek menuju ke rumah. Nah malam itu nggak kayak malam biasanya. Pas waktu Bu Siti ini berhenti turun dari bis, tukang ojek yang biasa mangkal di depan desa itu nggak ada. Suasananya sepi banget malam itu. Akhirnya Bu Siti memutuskan jalan kaki menuju ke rumahnya. Dan ternyata benar ketika Bu Siti ini jalan malam-malam, beliau merasakan di sepanjang jalan yang beliau lalui, ini suasananya sepi banget. Gak ada satupun orang yang lewat. Dan samar-samar dari arah kejauhan, beliau ini ngelihat ada sesuatu yang terbang. Nah, semakin lama dilihat oleh Bu Siti ini, benda yang terbang itu semakin mendekat ke arah Bu Siti. Barulah ketika mendekat, Bu Siti ini ngelihat jelas bahwa yang dilihat beliau ini adalah keranda jenazah. Jadi keranda jenazah ini terbang. Terus terbangnya itu mengelilingi Bu Siti. Dan tiba-tiba keranda jenazah ini persis terbang di atas Bu Siti. Terus Bu Siti ini cuma bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil beliau terus nutup mata. Dan gak lama setelah itu, mungkin saking takutnya Bu Siti melihat keranda jenazah yang terbang, Bu Siti pun pingsan. Jadi malam itu juga, kira-kira selang 1 jam setelah itu, Bu Siti ini ditolong oleh suaminya. Jadi ceritanya, pas suami Bu Siti ini sampai rumah, suami Bu Siti ini mencari keberadaan Bu Siti. Beliau ini curiga suaminya ini kok sampai tengah malam, Bu Siti ini belum pulang. Akhirnya beliau inisiatif, beliau mencari ke depan desa. Dan pas ketika menuju ke arah desa itu, suami Bu Siti ngelihat Bu Siti sudah tergeletak di jalan. Akhirnya Bu Siti pun dibawa pulang, dan setelah Bu Siti ini sadar di rumah, beliau cerita ke suami, dan di situ juga ada anak-anaknya Bu Siti. Beliau cerita bahwa malam itu, beliau ini didatengin keranda jenazah yang posisinya itu terbang. Dan keranda jenazah ini muter-muter di atas kepala Bu Siti. Nah waktu itu keluarga Bu Siti ini nggak ada yang berpikiran negatif dan nggak ada firasat apapun dari mereka. Tapi kira-kira sekitar 3 hari setelah Bu Siti mengalami peristiwa itu, beliau tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakitnya ini semakin hari itu semakin parah. Dan puncak-puncaknya sekitar 10 harian Bu Siti ini mengalami sakit, akhirnya Bu Siti pun meninggal dunia. Dan apakah ada hubungan kematian Bu Siti dengan penampakan keranda terbang yang mendatangi Bu Siti waktu itu? Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu satupun, hanya Allah yang bisa menjawab semuanya. Jadi cerita pun berlanjut di sekitaran tahun 2013. Di tahun itu ibunya Nila ini mengalami kejadian mistis juga di pemakaman Andong ini. Jadi memang ibunya Nila ini orang yang bisa dikatakan gak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Beliau juga nggak percaya setan, nggak percaya memedi, apapun itulah beliau nggak percaya. Dan meskipun sudah banyak sekali cerita-cerita yang beredar perihal horornya pemakaman Andong ini, tapi beliau, ibunya Nila ini selalu sesumbar ke siapapun juga, termasuk sesumbar ke keluarganya sendiri. Beliau selalu sampaikan, entah ke Nila, entah ke bapaknya, beliau selalu bilang setan iki ra ono, setan iku ra ono. Intinya hantu itu nggak ada, hantu itu nggak ada. Selalu ngomong seperti itu. Dan mungkin karena saking seringnya Nila mendengar hal ini terus dari ibunya, akhirnya Nila ini dengan kalimat yang bercanda, dia coba ngejek ibunya. Waktu itu ibunya juga pernah bilang, "Wis tala, kowe ra usah wedi, setan iku ra ono." Nah, Nila pun bilang, "Ya sudah, Bu. Besok-besok ya, kalau ibu pas bersihkan makam, kalau nanti dilihatin memedi jangan takut loh ya." Nah ibunya jawab, "Alah, ya ngapain takut? Wong ibu nggak percaya kok, ya ngapain takut?" Nah singkat cerita, di hari Kamis pagi, ibunya Nila ini pergi menuju ke makam sekitar jam 5 pagi selepas subuh. Suasana waktu itu memang masih gelap. Jadi memang ada kebiasaan dari ibu dan bapaknya Nila, setiap hari Kamis, beliau itu selalu bersih-bersih makam kakek dan juga neneknya Nila. Selain itu juga memang ibunya Nila ini sering dimintain tolong tetangga untuk membersihkan makam-makam leluhur dari tetangga-tetangganya.
Jadi ini bisa dikatakan rutinitas bagi ibunya Nila di hari Kamis pagi. Nah, waktu itu beliau berangkat menuju ke makam. Beliau berangkat sendirian. Mulailah di sana beliau ini membersihkan sampah. Yang diambil itu daun-daun kering semua diambil dimasukkan di tas kresek. Dan mulai rumput-rumput liar itu dicabuti supaya terlihat bersih. Terus setelah itu biasanya beliau langsung melanjutkan nyapu-nyapu di sekitar makam. Nah, tiba-tiba pas kondisi ini masih gelap, beliau ini ngelihat. Awalnya memang ibunya Nila ini kaget. Tiba-tiba beliau ngelihat ada bapaknya Nila itu berdiri di situ. Nah, otomatis ibunya Nila ini pun tanya, "Loh Pak, sampean sudah di situ toh? Ayo bantu bersihin. Soalnya aku mau berangkat kerja ini. Ayo biar cepet beres kerjaannya." Nah, pas ibunya ngomong seperti ini, ibunya Nila ini merasa ada yang ganjil memang. Karena di situ sosok bapaknya Nila ini beliau cuma diam dan berdiri. Akhirnya ibunya Nila ini pun berhenti nyapu, dilihat terus sosok bapaknya ini. Nah, di situ sosok bapaknya Nila ini tiba-tiba membuat gerakan. Jadi beliau itu bungkuk, kayak orang yang lagi rukuk ketika sholat. Terus dari situ ibunya Nila ini masih nggak ngeh, dikiranya bapaknya Nila ini cuma bercanda. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba bapaknya Nila ini muncul dari arah pintu makam. Dan dari jauh beliau ini menyapa ibunya Nila. "Loh Bu, belum selesai toh Bu?" Lah, langsung kaget lah ibunya Nila. Dan sosok yang dilihat ibunya Nila posisinya lagi rukuk tadi, tiba-tiba sudah nggak ada lagi. Langsunglah ibunya Nila ini teriak-teriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Loh Pak, tadi yang berdiri di sini ini siapa Pak?" Nah, tentu bapaknya Nila ini juga bingung dengan ucapan ibunya Nila waktu itu. Terus beliau malah tanya si bapaknya Nilu, "Emangnya siapa Bu? Lawang aku ini baru datang kok." Akhirnya ibunya ini langsung narik tangan bapaknya Nila dan ngajak pulang. Nah, sesampainya di rumah, beliau ini langsung menceritakan hal ini ke Nila dan juga ke bapaknya. Jadi beliau nggak berani cerita ketika di kuburan. Pas di rumah barulah beliau cerita. Jadi yang dilihat ibunya Nila waktu itu ada sosok yang mirip banget dengan bapaknya. Makanya sampai dikira sosok ini adalah bapaknya Nila. Tapi memang dari wajah dan juga tubuhnya itu kelihatan lebih hitam dibanding dengan bapaknya Nila. Dan sosok ini itu melakukan gerakan yang aneh. Beliau itu berdiri, terus kemudian ruku. Nah, setelah itu ibunya ini cerita pengalaman horornya ini. Dan waktu itu Nila malah ketawa. Bapaknya pun juga ketawa. Ngetawain ibunya ini. Dan mereka akhirnya bilang ke ibunya, "Loh kan Bu, sekarang ibu percaya kan kalau demit itu ada?" Ibunya waktu itu cuma diem. Jadi beliau itu ngerasa malu. Dan semenjak kejadian itu, setiap kali mau membersihkan makam di hari Kamis, ibunya Nila ini nggak mau sendirian, meskipun di pagi hari. Beliau selalu minta tolong ditemenin bapaknya Nila sampai selesai. Jadi kayaknya ibunya Nila ini sempat trauma waktu itu, dan dari kejadian itu ibunya ini jadi percaya dengan hal-hal gaib. Nah, kisah selanjutnya dialami oleh Nila sendiri. Jadi yang mengalami kejadian ini adalah Nila bersama keponakannya yang namanya Lina. Dan kebetulan Nila dan Lina ini sama-sama punya weton yang sama. Dan weton mereka itu sama-sama kliwon. Jadi kata mbah-mbahnya dulu, orang-orang yang lahir dengan weton kliwon itu biasanya bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ya pokoknya menurut mbah-mbahnya dulu, orang-orang yang lahir di weton kliwon itu mereka selalu sensitif dengan hal-hal gaib. Nah, kira-kira waktu itu selepas maghrib, Nila ini pergi ke warung sama si Lina. Terus mereka berdua itu jalan melewati sebuah lokasi penggilingan padi yang ada di sana. Pas begitu sampai di depan penggilingan padi ini, Lina ini tiba-tiba bilang ke Nila, "Dek, itu lihat dek ada pocongan." Nah, pas Nila ngeliat ke arah yang sama, ternyata memang Nila juga ngeliat. Memang di situ ada sosok pocong. Dan pocong ini loncat-loncat persis di bawah tiang lampu. Akhirnya dari situ setelah mereka ngeliat sosok pocong ini sebentar, mereka pun lari ketakutan. Sampai-sampai waktu itu sandal mereka ini ketinggalan. Sesampainya di rumah, Nila cerita ke bapaknya, "Pak, tadi ada pocong, Pak." "Loh, di mana?" "Di situ loh, Pak, dekat penggilingan padi, persis di bawah tiang lampu." Akhirnya dari sinilah Nila itu dapat cerita dari bapaknya
ternyata bapaknya ini bilang bahwa pocong yang dilihat Nila, yang waktu itu ada di bawah lampu tiang itu, ini memang dulunya tiang lampu besi ini dibuat dari bekas keranda jenazah yang sudah nggak kepake. Jadi istilahnya didaur ulang lagi oleh warga. Ada keranda jenazah yang sudah rusak kondisinya, diganti dengan baru, dan keranda jenazah yang lama ini, besi-besinya itu difungsikan untuk tiang listrik. Jadi bapaknya Nila juga cerita bahwa di gudang belakang penggilingan padi itu ada sebuah gudang kecil. Dan di gudang itulah tersimpan peralatan seperti cangkul, sekop, pokoknya peralatan yang biasanya digunakan untuk menggali makam ketika ada orang yang meninggal. Nah, menurut warga sekitar, biasanya sering ada suara berisik yang terdengar dari gudang itu. Tiba-tiba ada suara besi yang dipukul, dan juga tiba-tiba ada suara benda-benda kayu yang dipukul. Nah, ternyata suara-suara ini kayak semacam pertanda bahwa nggak lama lagi akan ada warga yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab, tapi hal ini sering kali benar. Jadi setiap kali ada suara berisik yang terdengar dari gudang itu, ini selalu sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya, ini pasti ada orang yang meninggal. Dan memang kebetulan gudang ini letaknya ada persis di dekat pemakaman Andong. Nah, kisah berlanjut di tahun 2023, waktu itu Nila sudah menikah, Lina pun juga sudah menikah. Di tahun 2023 ini yang mengalami kejadian horor adalah suaminya Lina. Nama suami Lina ini adalah Anjar. Nah, Anjar dan Lina ini tinggal di rumah orang tuanya Lina. Dan kebetulan rumah orang tuanya Lina itu bersebelahan dengan rumahnya Nila. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, Anjar baru pulang. Pas sampai di depan rumah, mesin motor dimatikan, dia turun dari motor mau buka pintu rumah dulu. Karena motornya mau dimasukin dalam rumah. Terus setelah pintu rumah dibuka, Anjar pun nuntun motornya, dia mau masukkan motor ke dalam rumah. Nah, pas mau masukkan motor inilah, Anjar itu ngelihat di samping rumah Nila, ini ada sosok nenek-nenek. Si sosok nenek-nenek ini berdiri, terus dia diam terus di situ. Nah, sosok nenek-nenek ini pakai baju kebaya kuno, warnanya itu juga sudah kusem, rambutnya ini acak-acakan, jariknya juga sudah compang-camping nggak karuan. Pas Anjar posisinya kaget ngeliat terus ke arah nenek-nenek ini, tiba-tiba sosok nenek-nenek ini ngelambaikan tangan ke Anjar. Langsunglah Anjar ini masuk dalam rumah dan motornya ini belum sempat dimasukkan, ditinggal di luar. Dan gak lama setelah peristiwa horor yang dialami Anjar, giliran suami Nila yang mengalami. Jadi waktu itu Nila ini tinggalnya itu di rumah mertua bersama suaminya. Dan setiap seminggu sekali, mereka berdua itu menyempatkan mudik ke rumah orang tuanya Nila. Malam itu kebetulan di rumah Nila ini habis ada orang yang meninggal. Dan yang meninggal ini adalah seorang perempuan dan posisinya lagi hamil. Nah, pas tengah malam, pas waktu itu mereka ada di rumah, suami Nila ini tiba-tiba mendengar kok ada orang nangis, ada perempuan yang nangis. Awalnya suami Nila ini mengabaikan suara tangisan itu, dia tetap mainan HP. Terus ternyata suara tangisan perempuan ini muncul lagi. Suaranya itu kadang jauh, kadang tiba-tiba mendekat. Lama-lama suami Nila ini ngerasa terganggu juga. Dia letakkan HP-nya, dia pun keluar dari rumah. Dia cari. Di luar rumah itu, dia coba mendengar secara seksama lagi. Ternyata nggak ada suara ini. Tangisan perempuan ini sudah nggak terdengar lagi. Terus dia masuk rumah lagi, dia lanjutkan mainan HP. Nah, di dalam rumah, dia mendengar lagi suara tangisan perempuan ini. Dan suara tangisan perempuan ini terus terdengar semalaman, sampai-sampai suami Nila ini mengabaikan suara itu. Dan baru suara perempuan yang nangis ini benar-benar nggak terdengar lagi ketika adzan subuh berkumandang. Jadi menurut cerita beberapa tetangga Nila di sana, memang di makam itu kadang sering ngasih tanda ketika ada orang yang mau meninggal. Tiba-tiba mereka itu sering mendengar ada suara burung gagak yang bersaut-sautan. Dan kadang juga warga di desa ini tiba-tiba mendengar ada suara dentuman keras yang suaranya itu dari tengah-tengah makam. Kadang juga terdengar suara orang-orang yang bersorak-sorak di tengah makam. Padahal pas mereka waktu itu pengen membuktikan dengan cara menuju ke makam, ternyata di makam itu nggak ada apapun. Benar-benar situasinya sepi dan gelap.
Padahal baru saja mereka mendengar ada suara orang yang bersorak-sorak di situ. Jadi inilah rangkaian-rangkaian atau peristiwa-peristiwa mistis yang sering terjadi di makam Andong yang ada di desanya Nila. Dan inilah cerita yang dibagikan oleh Nirah kepada Kembar Sunyi, teman-teman. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.